Ini banyak dipakai di cerita-cerita humor. Tapi sebenarnya maknanya dalam. Jadi waktu ada kasus, Nasruddin yang jadi hakimnya. Yang pertama nuntut jaksanya. Jaksa nuntut macam-macam dengan argumennya. Terus Nasruddin melihat jaksa itu, iya, menurutku engkau benar. Terus pembelanya datang. Oh, tidak bisa, dia salah bla 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 bla. Terus Nasruddin lihat yang pembela, menurutku engkau juga benar. Terus dua-duanya komplain. Lah kok bisa? Saya benar, dia benar, kan harusnya satu benar, satu salah. Kau juga benar ngomong gitu. Jadi iki benar, itu benar. Yang menyanggah dua-duanya juga benar. Itu kan ya memang lucu, tapi dibalik itu ada rahasianya. Itu di catatan saya, konflik itu kebanyakan kalau kita jeli bukan antara benar dan salah. Kalau antara benar dan salah itu gampang, tinggal kamu milih yang benar. Tapi yang bikin susah itu apa? Seringkali konflik itu antara yang benar dan yang benar. Yang ini benar, yang itu benar. Itu butuh kebijaksanaan khusus untuk milih yang pas dari dua kebenaran itu. Dan jangan khawatir, apapun yang kamu pilih, insya Allah kamu jatuhnya pada kebenaran. Dua-duanya sama-sama benar, tinggal kamu putuskan yang mana. Jadi tidak perlu harus gegeran. Wong podo bener. Kamu milih calon A, ya bener wong dia mencalonkan diri dan kamu pilih. Kamu milih calon B juga begitu. Tidak ada yang salah. Jangan membuat kesalahan baru dari dua hal yang sebenarnya sama-sama benar. Itu filosofinya. Yang kedua, bagi saya, hati-hati kalau memutus karena dua hal yang benar. Yang itu menurut perspektifnya sana sini benar, situ benar. Maka keputusan hukum itu tidak bisa didasarkan pada keyakinan kebenaran masing-masing. Kalau dasarnya keputusan itu keyakinan aku benar, itu mungkin maling itu jangan dihukum, dia yakin benar. Koruptor itu punya alasan, mungkin dia yakin dirinya benar. Maka tidak boleh menghukumi dengan dasar aku yakin benar kok. Di situ gunanya hakim yang tidak bisa sembarangan. Dan yang ketiga, kenapa orang protes tadi? Nasruddin bilang kau benar, ini benar, itu juga benar. Karena biasanya orang mengharapkan kebenaran itu satu tunggal utuh, tidak ada tandingannya, ideal. Dan dalam hidup agak mimpi kita untuk ketemu yang semacam itu. Susah loh nyari kebenaran yang sempurna ideal itu. Jadi disindir oleh Nasruddin, loh itu ya benar, ini juga benar. Engkau yang komplain juga benar. Masing-masing ada sisi kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi anekdot ini ada rahasianya, maka pakailah anekdot ini untuk kalau ada orang berkonflik. Jadi biasanya ya rata-rata ya semuanya benar, cuma keputusannya tidak pada keyakinan kebenaran masing-masing. Nanti hakim yang menentukan. Nah, itu anekdot yang selanjutnya. Kalau ini cermin. Ini juga lucu. Nasruddin ketemu Timur Leng. Jadi ini Timur Leng ini nguji Nasruddin. Semua orang kan bilang bahwa engkau manusia pinter, bijaksana, bisa menyingkap kegelapan. Banyak orang terpesona oleh dirimu, engkau orang yang ajaib. Terus Nasruddin berdiri sambil membusungkan dada. Saya memang begitu. Nah, Rojone ini mangkel melihat kesombongan Nasruddin, dia jadi marah. Ya wis, kalau kamu ngaku orang hebat, sekarang tunjukkan seperti apa wajahnya setan. Nasruddin terus ngambil cermin. Paduka ke sini, ada di sini loh wajahnya. Coba lihatan sendiri. Itu kan
Kelihatannya lucu, tapi nanti kalau raja itu datang lihat cermin, yang kelihatan wajahnya siapa? Wajahnya raja itu sendiri. Jadi, cerita ini lucu, tapi di balik itu ada rahasia-rahasia juga. Kelihatannya melecehkan rajanya, tapi ada rahasianya. Yang pertama apa? Setan itu menguasai kita kalau kita marah. Maka begitu tadi rajanya marah karena kesombongan Nasruddin, setan menguasai dia. Jadi oleh Nasruddin dikasih cermin. Kalau ingin lihat setan, ngoco. Sampean yang marah itu wajahnya ada di sini, sedang dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua maknanya, jangan kesusu menghakimi. Jangan-jangan kita juga sama jelek. Ya Nasruddin sombongnya tadi ya bikin manggel, tapi marahnya raja juga tidak pada tempatnya. Itu rahasianya apa loh? Kamu yang marah sama orang yang jelek sama dirimu, ketika kamu marah levelmu jadi sama. Ada orang maki-maki, kemudian kamu balas dengan maki-maki karena dia maki-maki Pak, jelek itu. Memang mulutnya nggak bisa dijaga. Loh, ketika kamu kayak gitu, levelmu sama. Kamu sekarang sejajar dengan dirinya. Nah itu dari anekdot ini. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita ada di level yang sama dengan orang yang kita kritik. Dan yang ketiga, ini nasihat praktisnya. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang marah, dan lain sejenisnya, solusinya satu. Ambillah cermin. Iya. Kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi sombong, kalau kamu merasa sedang melakukan kejahatan-kejahatan hati, bercerminlah itu maksudnya muhasabahlah. Lihat kembali dirimu. Itu makna dalamnya. Jadi kalian kalau besok ada tugas untuk khutbah Jumat, ambil satu anekdotnya Nasruddin, terus ceramahmu pakai materi itu. Karena ternyata maknanya dalam. Kelihatannya lucu, tapi dibalik itu makna. Kalau semula kan kalian membacanya cuma lihat lucunya saja, tapi ternyata dibalik yang lucu itu maknanya dalam. Ada lagi yang saya bawa ini. Ini tentang keberuntungan. Suatu hari ada orang debat sama Nasruddin, tidak selesai-selesai, terus bilang gini, oke Nasruddin, kita ambil koin untuk menentukan siapa yang benar. Terus Nasruddin jawab, oke, kalau gambar kepala katanya Nasruddin, aku menang. Tapi kalau gambar ekor, kamu kalah. Oh itu, kalau dipikir dalam kan menang-menangan itu Nasruddin. Jadi apapun yang terjadi ya sing menang Nasruddin. Karena kalau gambar kepala Nasruddin menang, kalau gambar ekor temennya kalah. Lek padha wae. Oke. Ya ini sindiran bahwa kalau orang cerdas itu selalu bisa punya cara untuk menang. Yang paling kelihatan itu. Cuma ada nasihat kedua. Bahwa kadang-kadang dalam hidup ini apapun yang terjadi kita tidak mungkin menang. Kayak temannya Nasruddin tadi. Kenapa begitu? Karena rumusnya sejak awal sudah salah. Jadi pedoman hidup kita sudah salah. Maka apapun yang kita lakukan kita tidak akan menang. Kalau bisa, berusahalah kayak Nasruddin. Nasruddin itu apapun yang dia lakukan dia mesti menang. Jadi cari jalan yang apapun yang terjadi engkau menang. Meskipun kelihatannya gagal dan kalah. Cari pintu yang menunjukkan bahwa sebenarnya engkau tidak kalah tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding,
terjunlah ke lapangan kalau sudah yakin menang.